Anda pernah nggak sih ngerasa udah ngobrol panjang lebar, tapi kok kayaknya nggak nyambung gitu? Sering ya kejadian kayak gitu? Atau ada perasaan ganjil aja gitu pas ngobrol, tapi nggak tahu persis apa penyebabnya? Nah, iya. Penulis George Bernard Shaw kan pernah bilang tuh, masalah terbesar komunikasi itu ilusi kalau komunikasi udah terjadi. Benar banget. Dan sumber kita kali ini dari buku Super Communicators-nya Charles Duhigg punya pandangan menarik soal ini. Betul sekali. Jadi idenya tuh gini, seringkali kita mikir lagi ada di satu obrolan, padahal sebenarnya ada mungkin 3 jenis percakapan beda yang jalan barengan. 3 sekaligus. Iya, bisa jadi atau kadang malah jadi bentrok gitu satu sama lain. Nah, kalau kita nggak sadar lapisan mana yang lagi aktif, disitulah seringnya muncul miskomunikasi atau rasa nggak terkoneksi itu. Wah, oke. Ini menarik nih buat kita urai sama-sama ya. Jadi, misi pembahasan kita kali ini, kita coba bedah 3 lapisan percakapan ini. Biar kita semua, termasuk Anda yang dengerin, bisa lebih sadar pas lagi interaksi. Dan harapannya bisa bangun hubungan yang lebih kuat juga kan? Pastinya. Oke, jadi apa aja nih 3 jenis percakapan ini? Yang pertama disebut percakapan praktis. Ini yang paling kelihatan di permukaan ya kayaknya ya. Iya, ini yang paling jelas. Fokusnya ya ke tujuan, ke rencana, logistik. Pertanyaan intinya itu, ini sebenarnya tentang apa sih? Contohnya kayak makan malam di mana kita nanti gitu ya. Betul, atau oke, tugas proyek ini gimana pembagiannya? Atau besok siapa yang presentasi? Pokoknya soal koordinasi, ambil keputusan, yang praktis-praktis aja lah. Oke, tapi sering juga kan, meskipun topiknya jelas, praktis, tapi kok hawanya beda gitu. Rasanya ada yang lain. Nah, di sini lapisan kedua masuk ya, percakapan emosional. Tepat sekali. Lapisan ini nanyanya, gimana sih perasaan kita? Ini semua tentang emosi yang terlibat, yang mungkin nggak diomongin langsung, tapi kerasa banget pengaruhnya. Contohnya gimana tuh? Ya kayak nada suara yang kedengeran kecewa pas ngomongin jadwal meeting misalnya, padahal kan ngomongin jadwal tuh praktis ya. Oh iya, benar. Atau sebaliknya, semangat banget pas ngerencanain liburan bareng. Itu kan emosi, antusiasme yang ikut main di balik rencana praktisnya. Jadi bisa aja kita lagi bagi-bagi tugas, itu kan praktis banget ya. Tapi sebenarnya ada rasa, mungkin sebel atau ngerasa nggak dihargai yang nggak kucap tapi ikut bermain. Persis, itu dia. Makanya kadang jadi rumit. Bener juga ya. Ini ngejelasin banyak hal sih. Oke, terus yang ketiga, percakapan sosial. Ini soal apa lagi nih? Nah, kalau yang ini nanyanya, kita nih siapa sih? Maksudnya ini menyangkut hubungan kita sama lawan bicara. Identitas kita, status sosial, gimana kita ngelihat posisi kita dibanding dia. Oh, jadi lebih ke hubungan antar manusianya ya? Iya, termasuk obrolan ringan soal latar belakang kita, hobi yang sama, atau bahkan mungkin perbedaan pandangan politik. Itu semua sebenarnya bagian dari kita memahami dan negosiasi siapa kita dalam interaksi itu, tentang koneksi kita atau justru perbedaan kita. Oke. Jadi ringkasnya praktis itu soal apa? Emosional soal rasa, sosial soal siapa kita. Gitu ya? Bisa dibilang gitu ya. 3 lapisan yang sering jalan bareng. Nah, masalahnya muncul pas kita nggak sinkron antar lapisan ini kan? Mungkin saya lagi fokus banget di praktis nih, pengen cepet-cepet cari solusi. Sementara lawan bicara Anda, sebenarnya lagi pengen perasaannya didengerin dulu. Lagi butuh di lapisan emosional. Atau mungkin dia ngerasa posisi sosialnya lagi... gimana ya? Lagi dipertanyakan gitu dalam obrolan itu. Di lapisan sosialnya. Jadi kita kayak ngomong di frekuensi beda ya. Presis. Itu dia intinya. Duhigg nyebut ini prinsip mencocokkan atau matching principle. Matching principle. Oke. Jadi komunikator yang hebat atau super communicators itu mereka punya semacam radar gitu. Peka buat ngenalin lapisan mana yang lagi paling penting buat lawan bicaranya saat itu. Terus mereka berusaha nyamain frekuensi ke situ. Betul. Mereka nyoba nyamain. Contoh nih, misalnya Anda lagi diskusi alot soal anggaran renovasi rumah sama pasangan. Itu kan praktis banget ya soal angka. Iya, jelas praktis. Tapi pasangan Anda kok kayaknya terus ngungkit kenangan manis di rumah lama atau khawatir soal perubahan. Nah, itu kan udah masuk ke emosional atau sosial. Iya juga. Komunikator biasa mungkin bakal tetap ngotot bahas angka. Tapi yang super communicator, mungkin dia bakal berhenti sejenak,
terus bilang, kayaknya ada perasaan yang kuat ya soal perubahan ini, coba cerita dulu. Jadi dia turun dulu ke lapisan emosional atau sosial itu sebelum balik lagi ke praktis. Betul, dia nyamain dulu frekuensinya. Baru setelah itu mungkin balik lagi ke logistiknya. Ini bukan kayak sihir atau baca pikiran loh ya, Bukan ya? Jadi gimana dong? lebih ke keterampilan. Keterampilan buat lebih peka sama isyarat. Nada suara, bahasa tubuh, topik apa sih yang diulang-ulang terus sama dia. Dari situ kita bisa coba nebak ini kira-kira lapisan mana yang lagi dominan buat dia. Oke, jadi kuncinya di kesadaran sama adaptasi ya. Sadar kalau, bahkan obrolan paling logis pun sering banget ada muatan emosi dan dinamika sosialnya. Tepat sekali. Dan langkah pertama yang paling penting yaitu tadi, coba kenali dulu. Ini sebenarnya semua pihak lagi pengen ngobrol di lapisan mana sih? Itu bisa dipelajari kok, bisa dilatih. Jadi intinya bukan cuman dengerin kata-katanya aja ya, tapi coba tangkep musik di baliknya. Ini lagi main di irama praktis, emosional, atau sosial nih. Nah, iya. Metafor yang bagus itu. Terus kita coba ikutin irama yang sama, biar bisa nari bareng gitu ya. Dengan gitu, komunikasi jadi lebih efektif, hubungan juga lebih nyambing rasanya. Iya, paham 3 lapisan ini benar-benar bisa ngubah cara kita interaksi loh. Mau itu pas rapat di kantor, curhat sama temen deket, atau bahkan pas lagi negosiasi yang agak alot sama klien atau pasangan. Jadi lebih bisa dengar apa yang sebenarnya lagi diomongin atau dibutuhin ya, bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Persis. Mendengar lebih dalam lah istilahnya. Oke, nah sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak, ingat-ingat lagi percakapan sulit terakhir yang Anda alami. Ada kemungkinan nggak kalau Anda dan lawan bicara itu sebetulnya lagi ada di lapisan yang beda, tapi nggak saling sadar? Menarik tuh buat dipikirin. Mungkin satu fokus ke solusi praktis, yang satunya lagi lebih ke gimana perasaannya. Atau mungkin malah lagi mikirin gimana sih hubungan kalian berdua jadinya? Ya, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut lah.